dipersembahkan oleh Selamat malam semuanya, saya Cheryl Tansil dan kita berjumpa dalam Forum Asuransi. Ini adalah forum di mana kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai seluk-beluk dan juga permasalahan dan juga tentunya ada kebijakan dalam industri asuransi. Saya perkenalkan dulu yang mendampingi saya untuk memandu acara pada malam hari ini. Ada Pak Beni Waworuntu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dan juga kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber ya. Betul Cheryl, saat ini kita sudah ditemani dengan 5 narasumber kita. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Ibu Nelly Husnayati dari Manulife Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan barangkali. Kemudian di sebelah kanan Ibu Nelly adalah Pak Firdaus Jailani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan. Malam. Di sebelah kanan Pak Firdaus ada Pak William Kwan dari Prudential Indonesia. Selamat malam Pak William. Kemudian di sebelah kanan Pak William adalah Ibu Christine Setiabudi dari Asuransi Signa. Selamat malam Bu Christine. Dan yang terakhir adalah Pak Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama Jiwasraya dan Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Iya, dan namanya juga forum ya. Di sini juga ada audiens yang nanti akan ikut interaktif. Mereka adalah agen-agen dari beberapa perusahaan asuransi dan juga tentunya ada audiens di belakangnya Pak Firdaus mewakili masyarakat. Kita beri tepuk tangan juga untuk audiens. Ya, dan baik pemirsa, untuk edisi perdana ini kita mengambil topik yaitu tenaga pemasar asuransi. Nah, tenaga pemasar itu biasanya yang berjumpa langsung dengan calon konsumen dan sudah terbentuk juga ada stereotip yang mengatakan mereka ini cenderung agak memaksa dan tapi ada juga yang mengatakan justru kalau ketemu yang tepat saya bisa dapat asuransi jiwa yang tepat juga untuk saya. Baiklah, kita ikuti dulu informasi yang satu ini sebelum kita bahas lebih jauh. Saat ini asuransi jiwa bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut dibarengi dengan semakin tingginya kesadaran untuk memiliki asuransi sekaligus memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Disinilah peran tenaga pemasar asuransi menjadi penting. Karena mereka bertugas memperkenalkan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan nasabah mengenai produk asuransi. Namun pada kenyataannya berbagai stereotip buruk mengenai agen asuransi masih kerap kita jumpai di masyarakat. Agen asuransi dianggap hanya berorientasi pada target sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhinya, termaksud dengan tidak memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai produk yang mereka jual. Jujur sering banget merasa terganggu dengan cara agen-agen asuransi yang maksa lewat telepon ataupun nawarin di mall-mall gitu. Harusnya kan agen-agen asuransi itu bisa lebih layak menawarkannya dengan cara membuka counter di mall tersebut. Jadi saya sendiri bisa mendatangi counter tersebut untuk daftar asuransi itu tanpa harus dipaksa lewat SMS, telepon, atau apapun itu. Saya tidak terlalu memikirkan yang namanya asuransi. Namun suatu saat saya bertemu dengan salah seorang tenaga pemasar asuransi yang ingin menjelaskan lebih detail mengenai asuransi. Waktu itu saya dijelaskan mengenai asuransi pendidikan dan kesehatan anak. Karena saya waktu itu memiliki anak, akhirnya wawasan saya terbuka untuk mengikuti asuransi. Dan sekarang setelah anak saya bersekolah, saya merasakan manfaat dari asuransi tersebut. Stereotip tersebut mau tidak mau membuat tenaga pemasar asuransi masih menjadi profesi yang kurang diminati. Walaupun dari data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, jumlah tenaga pemasar asuransi jiwa pada kuartal 2 tahun 2013 meningkat 29,86% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini diharapkan dapat membantu penyebaran informasi akan pentingnya asuransi jiwa karena dari 240 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 12,7 juta penduduk yang terlindungi asuransi jiwa sebagai tertanggung individu. Angka-angka tersebut memang menunjukkan potensi besar di bidang pemasaran asuransi, yang tentu menjanjikan penghasilan tinggi kepada tenaga pemasar, baik agen maupun telemarketer asuransi. Agen itu intinya membangun bisnis, tapi bisnis ini tuh bisnis yang luar biasa karena kita nggak perlu modal sama sekali di depan, hanya kemauan dan fokus
semangat kita untuk mau memulainya. Tentunya yang penting di bisnis asuransi adalah flexible time dan flexible money. Namun, perlu diingat bahwa tujuan memasarkan asuransi sebaiknya bukan semata-mata demi uang atau komisi, tapi juga keinginan serta niat baik untuk membantu sesama. Dengan demikian, calon nasabah tidak hanya dipandang sebagai objek, melainkan mitra dalam mewujudkan rencana keuangan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kita akan ke Pak Hendrisman dulu. Pak Hendrisman, bagaimana tanggapan Anda? Tadi ada salah seorang dari warga yang kita wawancara dan mengatakan ini memang gayanya memang apa harus kayak begini, atau bagaimana sebenarnya asosiasi menentukan sebuah kebijakan dalam pendekatan kepada konsumennya? Baik, jadi kita perbaiki tahap demi tahap supaya jangan terjadi yang tadi katakan stereotip yang negatif tersebut, sehingga kita melakukan suatu standarisasi yang kita sebut dengan sertifikasi agen asuransi jiwa, di mana para agen itu melalui suatu proses ujian untuk mendapat sertifikasi, dan secara terus-menerus juga untuk meng-keep license yang terus jalan. Mereka juga mengikuti apa yang namanya P2B atau CPD. Jadi pendidikan itu terus berkelanjutan. Di sisi yang lain juga masing-masing perusahaan asuransi jiwa juga membuat suatu pendidikan yang terus-menerus, sehingga agen-agen kita ini akan menjadi seorang agen yang profesional. Oke, berarti sudah ada koridornya, yaitu sertifikasi. Betul. Ya? Ini menarik ya Pak ya. Artinya kalau dari itu dari sisi asosiasi, mungkin kita dengar serius dari sisi perusahaan. Mungkin Ibu Nelly, gimana pendapat Ibu mengenai stereotip ini, Bu? Ya betul, menambah apa yang Pak Hendrisman sampaikan, selain daripada lisensi, tentu penting sekali adalah pendidikan dasar atau kita sebutkan initial training untuk para agent kita dari awal, agar mereka betul-betul tahu bagaimana sih caranya melakukan pendekatan kepada nasabah supaya tidak terkesan tidak sopan atau memaksa, atau dia tahu persis jam berapa sih sebenarnya paling tepat nasabah dihubungin, seperti itu. Baik, mungkin ada baiknya kita dengar juga dari Ibu Christine ya, sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang mayoritas bisnisnya berasal dari telemarketing. Bagaimana pendapat Ibu? Ya. Telemarketing adalah distribusi yang karakteristiknya berbeda dengan agency. Agency lebih face-to-face selling. Nah, dalam hal ini, khusus untuk membuat satu telemarketer itu handal dan tidak menyandang stereotip yang jelek, kami memiliki satu sistem recruiting yang mungkin sangat-sangat sistematis. Dari awal, mereka akan melalui satu proses seleksi berdasarkan satu software profiling, di mana 20% dari mereka akan drop karena kita yakin mereka tidak akan menjadi telemarketer yang handal. Setelah itu ada pelatihan seperti yang disebutkan Pak Hendrisman. Kemudian kita ada 1 bulan onboarding untuk menyiapkan mereka transisi dari in-class training dan masuk ke dalam pembicaraan langsung kepada masyarakat. Nah, kita juga mengharapkan lewat training yang sangat-sangat komprehensif ini, kita bisa menyasar masyarakat pada saat yang benar dan dengan produk yang tepat. Oke, baik. Kalau ke Pak Firdaus, untuk telemarketer berarti kan by phone nih. Bagaimana OJK menjaga agar pada saat konsumen dihubungi, itu juga tahu bahwa memang orang yang menghubungi dia adalah orang yang kompeten. Karena tadi Pak Hendrisman mengatakan biasanya ada sertifikasi juga. Iya. Kita akan terus meminta perusahaan asuransi tentunya meningkatkan kualitas agennya melalui pendidikan. Dan bahkan ketika perusahaan asuransi juga bekerja sama dengan saluran marketing yang lain, katakanlah dengan perbankan atau kerjasama dengan lembaga lainnya, kita juga minta kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan atau bahkan melalui asosiasi agar calon-calon penjual itu baik di bank maupun dilatih supaya bagaimana bisa bertemu dengan konsumen secara baik, menjelaskan secara baik supaya tidak ada salah pengertian, salah penjualan sehingga tidak ada terkesan di depan manis tapi di belakang tidak bagus. Itu selalu kita tegaskan. Baik, kita tahan dulu Pak Firdaus. Ya. Kita juga akan dari Prudential, karena Prudential ini mempunyai agen yang terbesar di Indonesia ya. Betul, Sir. Baik, silakan. Ya, Pak William Kwan, bagaimana dari Prudential menyikapi hal tersebut? Apakah ada proses recruitingnya tertentu? Apakah ada proses pendidikannya? Ada kriterianya? Seperti apa, Pak? I agree. There's always the small element of misbehaved agents, right? But let us not forget the 90% of the agents who have done a good job in selling the right products to the consumers and in protecting their financial needs. In Prudential,
we have a four-pronged strategy when it comes to selling and recruiting. We have a pre-sales approach where all our agents goes through 2 compulsory tests, which is of course one endorsed by RJE and OJK, and the second one is our internal exam, which they must pass both these 2 exams before they're allowed to sell. All right, and at the point of sales, our agents are also equipped, right, to use a standardized quotation system to ensure that all quotations and all sales illustrations are standard in a way that there's no fraud or no misreporting of numbers. Right? So and that's point of sales. The third point is post-sales, because after selling, the company then makes effort to call each customers to ensure that they know what they've bought and they are happy with what they bought. Right. And then the fourth strategy is continuous education and development. And that is where we work closely with OJK as well as RRJE in enforcing continuous exams and professional developments. Oke, baik, kita harus jeda sesaat. Tapi sebelum jeda saya akan informasikan dulu, kita akan kembali dengan sebenarnya apa sih sanksi yang akan diberikan baik dari OJK, AAJI dan juga perusahaan masing-masing jika memang ada pengaduan bahwa ada tenaga pemasar asuransinya yang dianggap mengganggu atau bahkan tidak sesuai dengan kriteria yang tadi diceritakan. Kita akan segera kembali, masih dalam Forum Asuransi. Dipersembahkan oleh